Oke, kembali lagi kita di program Zoom In. Ini bersama kita berdua di sini yang kembali lagi menemani kalian berdua di program di Zoom ini ya. Zoom In ya. Kali ini kita kedatangan, ini komunitas yang sangat betul banget. Tapi sebelumnya ya kita bilang dulu kalau ini perdana juga ya, si Pace tampil di Zoom In ya. Perdana di acara dangdut-dangdutan ya. Memberikan warna yang berbeda ya. Warna yang berbeda. Dengan baju berbeda juga. Penampilan juga yang berbeda. Betul banget. Karena kita harus fresh ya, segar ya. Walaupun tanggal nggak menentukannya, harus segar juga. Waduh, ya dan kita kalau ngomongin soal yang pakai pakaian saya ini pakaian olahraga ya. Olahraga. Sporty ya, pasti berhubungan dengan olahraga. Nah, kalau kamu sendiri olahraga apa nih yang saat ini digemarin? Yang saya digemari ya pasti bola ya. Sepak bola. Sepak bola. Wah, yang kemarin Liverpool itu kalah. Waduh, itu nggak usah lah dibahas itu. Rumah sakit hati ya, comeback ya. Betul, comeback ya. Yang penting nggak badon ya. Nah, itu kalau ditinggal ya. Oke, ngomongin soal olahraga sih, saya juga lagi suka nih sama olahraga yang ekstrim yang sekarang juga sangat populer. Nah, betul. Olahraga namanya parkour. Parkour. Ya. Kamu kenal tahu nggak parkour? Ya, yang lompat-lompat, terbang-terbang gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dibilang kayak Spiderman lokal ya. Iya, betul, Spiderman ini kayak mungkin bisa. utusannya Spiderman ini anaknya kayaknya. Oh, bisa. Jadi ya? dilahirkan ini. Spiderboy. Oh ya, Spiderboy ya. Nah, Spiderman ya. Tapi kebetulan nih ya pada episode kali ini Zumi kedatangan langsung ya. Ya, langsung. Para penggiat-penggiat parkour ya yang ada di Balikpapan. Mungkin kita bisa langsung hadirkan ini dia PKBPN. PKBPN. Wah, selamat datang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi dari lantai 1 ke atas nggak lompat-lompat kan? Naik tangga kan? Normal aja ya. Iya, kebetulan lantai 5 ini kayaknya cukup ini buat mainan ya. Yang parkour ini, yang menguji nyali ya. Kayaknya deg-degan ini. Mungkin PKBP ini depannya dari Parkour Balikpapan ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan nih anggotanya. Ya. Anggap aja karaoke ya. Saya bergabung mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Saya masih aktif juga latihan. Oh ya, nama saya Aji. Saya gabung di parkour tuh dari 2011, sekitar bulan Desember. Dan itu juga nggak langsung gabung gitu ya. Dari lihat-lihat di TV sih gitu. Sampai akhirnya cari-cari sendiri di Facebook, di grup, dapat forumnya, akhirnya ikut gabung. Mulai itu juga. Oke, nama saya Andi Muhammad Iqbal, dipanggil Iqbal. Saya ikut parkour Balikpapan ini SMP 2012. Nah, sampai sekarang, sampai kerja ini. Ini hobi juga sih buat aku. Awalnya dari televisi barat gitu, tapi lupa sudah nggak ada sudah namanya televisinya. Sekarang TV Perancis ya. Pokoknya dia kalau tiap subuh pasti ada dia. Oh iya, saya sekarang tuh tengah malam itu juga. Sudah. Nah, itu biasanya dunia lain. Nah, itu mental juga sih. Acara plus. Oke, lanjut. Nama saya Moran Hakim. Saya ikut parkour tuh dari kelas 1 SMP tahun lalu. 2000. Baru ya? Iya. Mungkin kayak bule-bule gitu ya. Iya. Saya tertarik sama parkour tuh karena suka nggak bisa diam anaknya, suka gerak-gerak. Jadi beraktif ya? Iya. Kecilan ya. Jadi saya pertama nggak terlalu parkour tuh cuma dijadikan olahraga aja. Tapi kalau sekarang udah jadi kayak gaya hidup. Nggak bisa ditinggalin. Kalau bolos dia lompat. Iya. Agar ya. Anak mana lu? Anak parkour gue. Lifestyle, parkour is my life katanya. Nggak ada parkour nggak bisa hidup. Waduh, nggak asik dia. Tongkrongannya beda ya. Mungkin tongkrongan biasa di tongkrongan lesehan, dia di atas tebing gitu. Beda ya. Iya. Nah, ngomongin soal PKBP ini sudah berapa lama sih berdiri komunitas ini? Untuk PKBP sendiri sih sudah dari 2008, tapi itu dari cuma beberapa orang anak SMA yang memiliki hobi yang sama gitu. Dan akhirnya mulai terbentuknya lagi, benar-benar terbentuknya itu sekitar 2009 dan 2010 itu dan seterusnya tuh sudah mulai aktif lah. Dulu anggotanya juga bisa terbilang tuh sudah lumayan banyak lah, sekitar 30 lebih banyak. Dan
orang Oh, lebih. 30 orang. Iya, iya, iya. Saya kaget saya. Dan setiap 30.000 balik papan dan- parkur semua. Dan di setiap tahunnya itu juga nggak segitu sih anggotanya. Jadi naik pasang surutnya. Pasang surutnya ya. Pasang Kayak- surut kayak air anggota laut lah Kayak ya. air laut ya. Kayak harga saham ya tuh. Dulu banyak, sekarang ya segitulah. Jadi bisa dihitung dengan jari lah Bisa kira-kira. dihitung dengan Berarti jari. kalau sekarang berarti tinggal di kita yang nggak sampai yang tahun lalu ya. Ya kalau yang aktif kalau apa nih kira? yang aktif bener itu mungkin 10 orang. Oh, ya. Yang sisa-sisanya ya Berarti ini kurang 6 orang ya. kurang 6 orang di sini, kurang 6 orang. Nah, Yang di sini ya paling aktif lah biasanya. Wah, iya, berarti ini termasuk anu juga ya, pasang surut juga ya. Ah, Itu iya, kenapa ada pasang sih surutnya. yang membuat tuh peminatnya tuh apa pasang karena surut gitu? takut atau cedera gitu? Ah, Biasanya itu gara-gara ini sih apa? Cepat bosan mungkin karena latihannya itu aja. Soalnya di parkour Balikpapan sendiri kita lebih fokus ke fisik. Jadi perbandingan teknik sama fisik itu 4:1. Jadi kita lebih ngutamakan fisik soalnya karena kita lebih ke daya tahan tubuh sih. Soalnya kalau kita jatuh supaya bisa lebih kuat lagi, lebih strong lagi gitu. Nah, tapi gara-gara itu kebanyakan orang kan kalau baru-baru join tuh pengen bisa teknik doang. Teknik iya, pengen langsung praktek, nggak? praktek. Langsung ke yang atasnya ya. Indonesia Ah. itu pengennya praktek Iya, aja nggak tahu praktek terus, pas nggak sudah mau teori. keseleo. Aduh, aku Nah. kenapa kayak gini? Langsung Keluar. dimarahin kamu mama. Iya, dimarahin. Ya soalnya kan nggak instan gitu kan. Iya. Jadi butuh latihan bertahun-tahun. Soalnya dari foundernya sendiri aja sampai sekarang masih latihan dia. Cuma dia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu expose gitu kalau yang foundernya asli. Dan untuk memasuki tahap praktek yang menguji nyali tinggi itu kan sebenarnya banyak yang dibutuhkan. Iya benar. Apa aja sih yang dibutuhkan itu kira-kira? Yang pasti kalau mau join ke parkour atau mau gabung ke parkour tuh yang pasti dirinya sehat, sehat dulu, sehat, memiliki cedera apa enggak, yang penting cedera apa enggak, terus mau coba, niat, konsisten, yang pasti selalu fokus. Nah, Yang mau dan belajar. jangan lupa berdoa ya. Betul, itu ada tes psikologinya, wawancara gitu. Kalau kami sih enggak, Kayak tes SIM aja ya. Enggak ada ya. Psikolog lagi ya. BPI. Enggak ada. Oh iya betul. Nggak ada BPJS. Oh, Iya, betul ada banget. asuransinya. tuh. Tergantung kelasnya juga kan. Kelas 1 kan lumayan kok VIP. Itu harus ada BPJS-nya ya. Betul. Nah sebenarnya Pace ya, olahraga parkour itu termasuk olahraga yang berbahaya dan ekstrim juga. Ya, ekstrim. Kalau saya pribadi ya, saya mengenal olahraga parkour itu pertama kali dari film yang bernama Distrik 13 ya, Distrik Ah, iya, benar. 13 kalau nggak salah 13 ya. ya. Itu diperkenalkan oleh David Bailey ya. Ya benar. Benar, David Bailey itu sebagai orang yang menggagas parkour pertama kali, benar nggak sih? Itu benar sekali. Benar nggak? Dan itu apakah merupakan salah satu inspirasi kalian dalam bermain parkour atau? Itu juga termasuk inspirasi sih. Salah satu, ya. Benar-benar. Nah, jadi sebelum awal kan pasti dulu sebelum gabung juga kami ngeliat dari film itu juga. Nah, David Bell juga ada pernah dia bikin tim namanya Yamakasi. Iya betul. Dulu ya, pernah ada film Yamakasi. juga Yamakasi. Nah, itu kami dari situ juga biasanya. Iya, betul, dari timnya itu sebenarnya dia terinspirasi dari bapaknya sih, Oh, dari bapaknya. Raymond Bailey sih, karena tentara seorang Perancis sih ya. Dia mempunyai kemampuan memang daya tahan tubuhnya bagus, cuma dikembangkan oleh David Bailey lewat untuk meloloskan diri dalam situasi yang sulit kan. Dari parkour itu kenapa akhirnya berkembang pesat di seluruh dunia. Dan memang tidak mudah sih. Iya, mengembangkan parkour itu parkournya butuh nggak mudah. Banyak rintangan juga dan pemahaman juga karena mudah dan mungkin banyak teorinya dulu. Nah, teori Sebelum dulu baru praktek. Iya, karena memang banyak yang dibutuhkan untuk memulai olahraga parkour gitu. Ekstrimnya sudah sangat tinggi ya, apalagi Betul. lompat-lompat gedung, waduh. Betul banget. Nah, ini yang dari yang termuda nih. Siapa namanya tadi? Muron Hakim. Nurul Muron. Oh, Muron. Muron ya, saya kira doble ya. Doble. Itu kamu karena aktif ya, hiperaktif gitu ya. Tapi kira-kira di teman di sekolahmu ada juga gak yang sama kayak kamu gitu? Mereka tuh juga fokusnya tuh cuman ke teknik aja. Nggak mau, dia tuh pengennya buru-buru langsung pengen cepet, pengen bisa salto gitu. Padahal sebenarnya parkour tuh bukan salto-salto. Parkour itu Nah, lebih mungkin kan lagi upacara. Iya, Aku salto. salto. Gitu Waduh. enggak ya? Iya. Jadi mungkin ada yang masuk tapi beberapa minggu habis itu keluar udah. Karena nggak bisa salto ya. Iya, bosan dia. Iya, iya. Kamu pernah nggak lakuin parkour langsung di sekolah kamu gitu? Sering. Sering. Sering ya? ya? Apa ada di mana tuh?
Di mana-mana pokoknya. Di mana-mana ya. Istirahat, pulang. Istirahat, pulang bolos gitu. Enggak. Enggak ya, lewati tembok gitu. Enggak ya. Oh, ada ya. Orang tua dukung nggak kalau ikut parkour kayak gini? Nah, Dulu betul. pertama enggak. Oh enggak ya. Kenapa? Bilangnya Kenapa? apa? Bahaya gitu. Bahaya. Ekstrim. Ya. Ekstrim. Padahal bapak juga parkour ya. Oh, iya, diam-diam ya ternyata ya. Tapi menurut kamu olahraga parkour ini gimana sih? Di parkurnya. Mm-mm. Ini sama abang-abang ini. Kita ajarin di tenis indoor. Di mana? Mandau skatepark BJ-BJ tuh. Di situ latihannya. Di Setiap, situ ya. setiap hari Sabtu sore. Ya, Sabtu sore ya. Berapa lama sih kau bisa kalau latihan gitu? 1 tahun 5 bulan udah nih. Bukan. Satu hari Iya, berapa? sehari. Kamu hitung aja cepet betul sih. Satu tahun emang nggak pulang-pulang gitu main parkour. Enggak, kayaknya lagi namanya- grogi dia pertama kan. Oh iya, nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. paling cuma 2 jam aja. 2 jam aja ya. Ya. Fisik sama materi ya. Bebas mau ngapain. Oh iya. Wah, keren banget sih. Nah, kalau untuk Mas ini sebenarnya latihan seperti apa sih dan apakah ada teknik-teknik khusus sih yang diajarkan di parkour? Ada teknik-tekniknya Kalau gitu. tekniknya untuk yang member atau baru ya. Mm-mm. Nah, Pemula. pertama tuh permulaan itu banyak kan fisik, yang bilang Bang Haji itu fisik. Setelah fisik sudah lama dan kita kelihatannya mereka sudah menguasai fisiknya lebih kuat, terus itu kita ke materi atau teknik. Itu kalau teknik parkour ya seperti biasa kayak ala militer gitu, kayak ada yang namanya manjat, stand up, terus kayak ngedas, roll, Lompat gitu. jam. Apa landing? Kebanyakan di jamnya sih juga. Karena kan kita lompat-lompat, anak lompat-lompat gitu. Andal lompat ya. Lompatnya kayak Terus kera ya. itu setelah sudah lompat. menguasai di parkurnya, ke freestyle-nya boleh. Karena itu menambah daya tarik, Menambah peminat. keindahan, Iya. keindahan juga ada. karena Nah, parkour itu seni Ada keindahan. poinnya. juga. Jadi orang yang ngeliat tuh jangan menarik. Sudah parkurnya luar biasa, apalagi freestyle-nya kan lebih sungguh luar biasa. Lihat aja followersnya si bocah ngerinya. Woi. Luar biasa followers. Anaknya sih ngeri, bocah ngeri ya namanya. Ada nama bocah. Saingannya. Iya. Nanti Terus, kita iya. Kalau kita senior ngajarkan ya dari step di bawah aja. Iya. Terus nanti kalau sudah kelihatan sudah baik, nanti kita naik step yang berikutnya. Jadi ada banyak Step-stepnya tahapannya. ya. Iya, nggak sembarangan juga karena nanti beresiko buat kita juga karena pasti kita dituntut sama orang tuanya, kita yang ngajarin. Bertanggung jawab lah ya. Gitu, sudah. Walaupun kita nggak ada BPJS di PKBP, tanggung jawab ada juga lah. Iya. Tapi mereka pakai safety nggak untuk pemula atau enggak? Untuk safety kayak deker itu nggak ada sih Nggak ada ya? safety-nya, cuma safety doa aja sih safety-nya. Doa aja ya. Doa ya. Semoga diberi Percaya diri ya. Sama kalau misalnya mau latihan itu safety-nya ya teman. Jangan latihan sendiri karena bahaya kan latihan Iya kan, sendiri. jadi lebih diawasin gitu kan. Betul. Ya paling matras tanah gitu. Pasir. Baru ada ya biasanya pasir kalau mau latihan flip itu pasir atau enggak matras. Kalau misalkan latihan kayak ngawasi rintangannya gitu, itu kita punya box sendiri khusus gitu. Kita bikin sendiri. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada tempatnya gitu, kita pakai box itu. Sangat menarik ya, dan buat sendiri. sangat menarik olahraga parkour nih. Dari olahraga juga khusus mungkin untuk pemula ada banyak metode yang harus diajarkannya. Nanti kita akan ngobrol banyak lagi bersama Dalam lagi. PKBPN nih ya. Kita akan ulik lagi ya, tapi sebelumnya kita break dulu sesaat, tetap di Zoom In. Ya, kita masih kembali di Zoom In. Iya. Dan tadi kita sudah bahas bersama PKBPN ya tentang latihan-latihannya. Nah, Dan latihannya. ngomongin soal latihannya pasti tidak seru kalau tidak kita berikan videonya. Videonya, nah. ini ada video yang sudah dihimpun oleh tim produksi ya, gitu.
Ya itu dia videonya Nah, ya. videonya ya. Dia tadi lagi berlari di atas Nah, di atas tembok tuh, ya. tembok. Emang ya. Betul. Tapi itu tadi nggak, kalau kita nonton sini kayak gimana ya? Kayak gimana rasa-rasa Kayak bergetar gitu iya, ya. jiwa kita tuh bergetar ya. Kayak ada panik. Kita Jiwa nonton parkour sini kayak kita- gemetar. Jiwa parkour kita kayak meronta-ronta. Waduh, gitu. Wah, parkour apaan ini? aku pengen Abal-abal. juga sebenarnya pengen seperti itu. Karena kemarin biasa mereka latihan ke tenis indoor ya, badminton tenis stadium itu mereka latihan di situ. Dan katanya latihan situ nggak boleh ya, katanya nggak diizinin ya. Kata siapa? Tadi katanya mereka nggak diizinin. Itu dari ininya. lain di Balikpapan Tenis Stadium, Oh, lagi. Oh, di iya, iya. tempat mall. Oh, di mall, Di ya. mall. Kalau Umum ya. Balikpapan Stadium boleh kan? Oh, boleh ya. Oh iya, boleh. Boleh karena nggak terlalu tinggi. Oh, nggak terlalu tinggi ya. Dan juga mungkin tempat olahraga. Memang desainnya untuk olahraga. Desainnya Karena untuk dia olahraga tuh ya. parkour bersama pemain Persiba kadang ya. Itu beda itu. Ini kan nanti. ada pemain Persiba juga di sana mesnya. Ya. Wah, sangat menarik banget ya. Kalau kamu lihat video kayak gitu gimana? Merinding. Aku merinding. Merinding disco ya. Merinding. Wah, Lihat wah. kayak waduh, merinding pokoknya lihat video. Kamu kalau naik tower Nah, kalau naik tower ya berani. berani, karena ada pengamannya, harnessnya ya. Iya, ada pengamannya. Waduh, kalau saya nggak bisa, saya Nggak takut bisa ya? ketinggian. Takut ketinggian ya? Betul. Makanya saya nggak mau jadi orang sambung, takut tinggi ya. Rendah aja. Oke, nah kalau untuk bersama PKBPN ini, misalnya ada yang mengalami cedera mungkin Mas Haji ya. Ini penanganannya seperti apa sih? Siapa namanya? Gilang ya. Oh, udah ganti ya. Oh, enggak. Ya. Nah, biasanya kalau penanganan sih tergantung bagaimana yang cedera. Nah, biasanya kita sih kalau misalkan kalau engkal misalkan, contohnya sebelum dia bengkak, usahakan kita kayak berendam ke es dulu. Jadi jangan langsung diurut. Biasanya kan orang kalau cedera itu kan biasanya dibawa ke tukang urut. Itu es batu atau es pale? Satu, Ya, masa es ya beda, pale? iya. Wah. Oh, iya. Masa iya Siapa mereka- tuh es dawet? Masa iya mereka lagi latihan, Mas ikut kita ya. Nanti damping kita ya. Ya. Nanti kita pinjam. Ya biasanya Lanjut. ya contoh simpel sih. Biasanya kan kalau misalkan di bagian mana yang bengkak, Iya. nah itu bisa dikompres pakai es, dibaluti sama pakai handuk. Jadi dikompres sekitar 15 menit itu. Minimal 15 menit. Jadi kalau sudah mulai reda, nah baru dibilas pakai air hangat. Di situ nggak boleh mau dipijit-pijit atau mau diurut apa-apa. Dipijit ya, asalnya ditiriskan ya. Aduh, ditiriskan. Dan Kayak itu ini aja mungkin mengurangi rasa sakit ya. Iya, mengurangi rasa nyerinya lah. Mengurangi rasa nyeret ya. Ya itu sama obat-obat kayak Obat-obat balsam gitu. ya itu bisa, itu ya pendukung sih. Tapi kalau misalkan lebih menghindarinya lagi, harus usahakan kayak pakai safety knee, safety siku atau safety apa, tapi jangan yang bentuk keras, yang lebih fleksibel lah. Pakai safety knee-nya pakai itu, Oh, iya. pelindung. Jadi itu minimalisir dan harus ada terapinya ya. Ada terapi. Kamu baru capek sedikit Timbul. sekepat dipijat. Penanganannya dulu ya. Nah kalau untuk Gilang pernah nggak mengalami cedera ya? Kalau saya pernah di lutut sini, tuh saya pas lompat dari ketinggian mungkin 3 meter lah. Wow. Ya, lompat, baru habis itu saya nggak lihat kan itu bawahnya, nggak ngecek dulu itu ada apa di bawahnya. Nekat aja lah pokoknya. ya. Nekat aja langsung. Begitu lompat, landing, berhasil. Nah, tapi nggak sadar gitu kan, pas saya berdiri itu udah darah semua di kaki. Yo. Di lutut. Nah, sekalinya robek kena botol kaca, Beling. ya, kena beling gitu. Berarti kacanya yang kita tidak tahu tuh kacanya di bawah situ ya. Iya. Ketika lagi landing ya. Iya. Nancap dia berarti. Enggak, dia pecah aja gitu Oh, kan, pecah. kena langsung tergores gitu. Itu tahun berapa tuh? Itu 2000 berapa itu? 2016 ya. ya. Terus setelah misalnya kejadian kayak gitu nggak kapok ya? Itu malah buat menantang lagi. Nah, menantang Iya. lagi. Memacu Ini nih. adrenalin ya. I like ini. Oh. Lebih menantang. Jadi- Like ya. Jadi harus lebih waspada kan, gimana cara meminimalisirnya kayak gitu. Kita salah mungkin landingnya terlalu kena sama tanah kan. Jadi pentingnya mungkin tidak hanya model nekat, tapi kita harus membaca situasi ya. Iya, Membaca situasi ini kira-kira ini saya ini bisa mengukur nih nyampe nggak ini. Kira-kira sana ke sana aman nggak gitu ya. Ya benar. Harus Butuh perhitungan gitu. Butuh perhitungannya. Nah kalau untuk Gilang sendiri, ini medan nih yang paling mungkin ekstrim nih yang pernah dilalui ini gimana? Itu di Samarinda sih. Iya, pernah di Samarinda itu gimana ya? Banyak bar-bar gitu, bar besi gitu kan.
dia licin. Kira bocil barbar. Jadi di situ gimana ya, tempatnya bagus gitu. Cuman kita kayak nguasain replacement kaki itu susah, soalnya dia licin besi, gitu ya. Jadi kalau nggak ada perhitungan sama sekali itu kaki tuh bakalan jatuh pastinya. Itu yang buat susahnya. Itu di mana tuh? Di Sempaja. Gor Gor Sempaja Sempaja ya. itu. Itu rame-rame nggak atau kan di Summer itu kayaknya ada komunitas juga ya? Ya di sana. Bareng-bareng ya. Pas ngumpul bareng gitu kan, jamming bareng. Di situ rame-rame. Makanya kemarin gue sempat kuliah tuh apa sih orang ini mondar mandir. Ternyata parkour. Lagi parkour ya. Tak kira lagi nggak nyari kunci hilang. Lagi parkour ya. Olahraga. Iya. Kalau untuk kamu sendiri ini apa sih kesan yang paling berkesannya apa? Paling berkesan itu di parkour ini kita kayak merasakan kebebasan dalam bergerak gitu ya. Kita mau kemana gitu, mau ngelewatin rintangan tuh kayak nggak mikirin gimana kita ini harus buat imajinasi gerak kita itu bagus dilihat orang gitu kan. Sudah gitu efisien. Nah, dengan cepat dilihat orang jadi kayak wih asik juga ini dilihat gitu kan. Nah terus kalau misalnya kita ngelakuin gerakan itu, kita ngerasain itu semuanya itu kayak ngelihat kita gitu. Jadi kita semangat buat latihan gitu, ngelakuin gerakan ya sampai sekarang. Itulah yang membuat bertahan buat latihan terus. Jadi dia atmosfer kenapa dia berani itu karena dukungan dari Ada teman-teman, teman-teman, dari orang-orang yang supportnya ya. mensupport dia ya. Termasuk orang tua, keluarga mensupport ya. Ya kalau orang tua awalnya nggak support, Awalnya support ya. cuman ekstrim. pas dilihat-lihat lagi kan kayak saya latihan lama-lama kelamaan kayak sudah baratnya mahir gitu gerakannya. Jadi orang tua udah mulai percaya. Udah percaya. Ya. Makanya biasa kalau ada insiden-insiden juga biasa kamu sih gitu ya. bener Sempat banget ya. sempat Ngeyel. dinasihati ya. Tapi Ya, akhirnya dengerin pacar orang tua. mendukung juga? Nggak punya pacar Mas. Waduh, punya pacar ya. belum di studio ada Ya, enggak kalau menurut analisa aku anak-anak parkour ini lebih lebih sakit hati daripada sakit ini. Ini tuh enggak seberapa, sakit hatinya tuh nanti lebih parah. Iya, Jadi makanya mereka enggak kenal cinta. Wah, Gitu. karena cintanya mereka untuk parkour semata betul. ya, luar biasa. Sakit hati lebih parah, bukan sakit kayak luka-luka gitu ya. Betul, kan sakit tak berdarah lebih ngeri. Iya. Kan ya. Iya. Ini pasti ada yang mau ditanyakin. Nah ini untuk sepatu mungkin ada sepatu khusus gitu. Soalnya kan tadi ada apa di besi gitu, mungkin ada beda sepatu, beda merek apa gitu. Kalau sepatu mahal mungkin bisa lebih bagus. Iya. Oke. Kalau untuk sepatu ya bisa pakai apa aja sebenarnya sih, cuma kalau disarankan itu yang kalau untuk parkour tuh yang lebih ringan. Terus ada sole outnya, jadi ada sole karetnya. Jadi jangan pakai foam. Itu kalau itu lebih bahaya sih sebenarnya. Licin ya soalnya. Lebih licin, soalnya kita kan sering naik tembok, sering berdiri di bar atau tiang gitu kan. Nah itu otomatis butuh grip yang lebih kuat, jadi biar nggak slip kayak gitu. Untuk sepatu sih paling rekomendasi kalau yang sering dipakai banyak orang itu Kodachi. Itu lebih kalau harga lebih merakyat lah. Tapi kalau misalkan kalau untuk misalkan kalau ada budget lain ya bisa lebih ke merek-merek yang lebih inilah kayak Adidas, Nike atau apa. Yang penting ada sole outnya. Terus sesuai ukuran masing-masing. Kalau terlalu besar ya tidak terlalu enak. Iya, yang penting senyaman mungkin. Ya lah senyaman dipakai mungkin. ya. Kalau kamu bayangin mahalan mungkin bagus ya. Yang penting awet. Awet ya biasanya terjadi ya. Iya. Nah kalau untuk bergabung di parkour nih Syarat-syaratnya nggak nih? sebenarnya orang gemuk itu bisa gabung nggak? Orang gemuk. Kalau untuk orang gemuk sih kita sebenarnya kalau mau gabung itu bebas, yang penting di atas umur 7 tahun, 7 tahun ke atas. Yang penting sudah ngerti gimana nanti dikasih tahunya gimana. Yang penting sudah bisa berpikir dulu lah. 7 tahun ke atas berarti masih anak ya? Kalau anak-anak boleh, mau orang yang sudah ya lanjut usia juga nggak apa-apa. Kakek bisa, yang penting punya semangat, yang penting Nggak pengen encok ya? olahraga, Lompat iya aduh, yang penting encok. masih kuat Kayak tubuhnya. di Jepang kuat-kuat. Ya dong. Lanjut. Orang gendut sendiri sih Kayak kaget kita nggak arah. Udah lanjut ya. Ya kalau orang gemuk sih malah kita yang
ya silakan. Rekam aja sih kita. Jadi semuanya bisa ya, tidak bahkan semuanya kalau bisa. orang yang mungkin agak bilang postur tubuhnya agak gendut ya, dia bisa kurus ya, Bisa. karena parkour Bisa. ya. Lari-lari dia. Cuman kita ada juga kok yang dulunya beratnya mungkin ratusan lah. Ratusan pas sudah mungkin berapa tahun nih? Dia dari 2010 terus ke 2015, 2016 itu sekarang turunnya mungkin kita 70-80 lah. 70 ya. Nah, sekarang beratnya sekitar segitu. Wah, jadi peringatan untuk bagi kalian berukuran badannya diet. gendut ya, diet ya, tidak perlu dia diet, Ini minum fokus minuman, ikut parkour aja bersama PKBPN ya, dijamin kurus. Tuh kayak Dean itu, dulu ikut parkour itu. Kayak ini. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi ya bersama PKBPN ya, tapi sebelumnya kita break dulu, tetap di Zoom In. Ya, kita masih kembali lagi ya di Zoom In bersama PKBPN ya. Nah, kita mau ada beberapa pertanyaan sedikit ini ya untuk mungkin Mas Iqbal ya. Ya. Boleh. Ini gimana perasaannya syuting Dela Milia? Iya, lain ya. Iya. Oke, gitu. Bukan, itu Iqbal yang lain. Iqbal yang lain ya. Ini Iqbal parkour. Iya. Nah, kalau untuk parkour sendiri sebenarnya ada nggak sih perlombaan atau kejuaraan gitu? Perlombaan tiap di Indonesia ada. Nanti lombanya itu kayak apa ya? Gathering gitu loh sama event-event yang lain. Jadi kayak ke individual sih biaya sendiri. Biaya sendiri ya. Ngumpul-ngumpul. Kayak family gathering Iya, gitu ya, gathering. ngumpul-ngumpul ya. Tapi ada juga sih yang di luar negara negeri. Itu teman kita satu kesana ke Malaysia. Ngikutin tuh apa ya Bang? Diskon. Dia ngikutin speed contest di sana di Malaysia ya. Dan alhamdulillah juara 1. Wah, luar satu biasa ya. Dan memang kalau aku lihat di channel di TV luar negeri itu ada perlombaan khusus, dia kayak mengejar dalam rintangan gitu nih ya. Satu orang dikejar cek ya. Pernah nonton juga ya? Nah, itu perlombaan baru lagi ya. Itu Hashtag. termasuk kategori baru lagi sih itu. Kalau Kayak mungkin zaman kecil saya itu mainnya dia push diambil, lah. iya itu diambil dari sebenarnya sih kalau saya baca sebenarnya itu diambil dari permainan anak-anak. Iya, Ya kayak ya kejar itu kucingan kayak gitu. kucing-kucingan gitu. Pekajakan. Dan diberi nama Kestek. Mungkin salah satu bentuk kreativitas ya mungkin ya. Iya, Mungkin kreativitas. tidak perlu medan yang berat ya, mungkin tempat satu area Tempat gitu. satu area aja, Dia punya tapi- kemampuan parkour kan, dia ada Ditambah halang-halang lagi. rintang di Nah, situ. tambah rintangan lagi. Tujuannya dia menangkap temennya itu sendiri, karena di situ dia bisa loncat-loncat, halang rintang. Ya. Tapi kalau untuk di media sosial mungkin aktif nggak sih kalian ini? PKBPN ini? Mungkin sering mempublish lewatnya sekarang viral, mungkin banyak aktivitas lewat di YouTube atau sosmed gitu. Kalau di YouTube PKBPN tuh agak sudah kayak jarang upload gitu. Tapi ada namanya tuh tim BMP juga. Itu kayak cabangnya aja lah. Jadi PKBPN ini komunitas. Tapi ada cabang di bawahnya tuh tim BMP namanya. Dari Bapak Movement Project. Itu selalu posting tiap minggu, tapi bulan ini kayaknya nggak ada sudah. Mungkin karena malas untuk timnya ya. Tapi memang rata-rata dari komunitas ini rata-rata sebagian besar itu pelajar atau pekerja? Sebagian ada pekerja, ada pelajar. 50-50. Iya. Satu ya. Kalau untuk sosmednya alamatnya mana? Ya itu yang punya akunnya nih Bang Gilang ini ya. Bang Gilang nih, adminnya ya. Nah, boleh disebutin. Adminnya nih. Kalau itu kita lewat IG ya. IG-nya itu Parkour Balikpapan. Ya, singkatannya PKBPN. PKBPN ya. Kalau Facebook itu Ya, kita main IG. Facebook juga ada. Ya, kalau Facebooknya itu udah lama sih memang, cuman ya kita lebih aktif di Instagram. Instagram ya. Jadi misalnya yang teman-teman ingin gabung nih bisa langsung DM ya. Langsung ada adminnya di sini ya.
langsung bisa di callback kakak gitu ya. Iya, mungkin ada pesan-pesan khusus nih mungkin buat para pemirsa di BTV ini. Harapan-harapannya mungkin Iya. biar lebih parkour di Balikpapan ini bisa lebih dikenal gitu. Kalau harapannya ke depannya itu parkur Balikpapan bisa dilihat lah sama pemerintah gitu kan. Kita nggak ada tempat gitu buat iya. latihan khususnya gitu kan. Kalau yang lain tuh kayak skate itu ada tempatnya, skate ada, tenis ada, semuanya ada kan. Kalau parkur Balikpapan ini ya ibaratnya numpang aja gitu. Jadi harapannya bisa dilihat dan kalau bisa disediakan tempat lah buat kita, ada tempatnya gitu. Ya, nah kalau menurut kamu idealnya nih, mungkin idealnya untuk tempat lokasi idealnya tempat parkur seperti apa sih yang diinginkan? Misalnya dikasih ini wadah. Nah, dikasih tempat dari pemerintah. Kalau tempatnya itu nggak terlalu itu ya sembarang aja gitu, yang penting tanah ukuran berapa pun bisa pakai. Kita yang penting ada kayak bangunannya gitu kan, temboknya kah atau apa, barbarnya itu sudah lumayan lah, ada tempat utama gitu kita latihan gitu. Kalau di sekarang kan parkur Balikpapan itu kita nggak tahu itu kita latihannya di mana gitu, jadi nggak terpusat gitu mas. Loncat-loncat ya. Iya, Loncat-loncat jadi aja ya. kadang-kadang di dom, kadang-kadang di mana gitu ya, tergantung kondisi tempatnya. Kalau rame kita pindah gitu. Jadi itu, tapi kalau di Indonesia sendiri pernah jumpai nggak maksudnya tempat khusus parkur ini? Baru-baru ini ada sudah dibangun sama Anies Baswedan kalau nggak salah itu. Dia membangunin Jakarta. spot buat anak parkur Kayak Jakarta. taman gitu ya mungkin ya? Iya, di Taman Puring. Taman Puring ya. Ya, sudah dibuatkan gitu. Tapi ya kalau kita sendiri belum ada lah tempat Mungkin gitu. kalau bisa Mungkin taman belum tahu. berkape ya. Iya. Jadi Senair Mancur situ ada, kalian mancur-mancur di situ ya. Capek langsung mancuran Ada tempat parkurnya ya kalau untuk Haji. Kalau harapan saya sih untuk anak-anak muda ya daripada ngabisin waktunya nggak ini, mending ya join aja ke kami. Insya Allah nanti kami tuntun dari nol. Soalnya kebanyakan pemula itu terlalu banyak nanya biasanya, bingung dia mungkin takut mau tanya sama siapa atau apa. Nah nanti kalau misalkan mau join ya silakan aja nanti DM, nanti kami dituntun lah dari step by step. Tapi kalau untuk teori itu berapa lama sih waktu yang butuh? Teori sebenarnya kalau untuk mau cepat fokus itu usahakan fokus ke satu gerakan. Jadi patenkan satu gerakan terus diselangi sama fisik, jadi dibarengin lah. Jadi jangan fisik doang gitu. Kalau bisa fisik teknik itu. Tapi jangan lupa istirahatnya juga, soalnya istirahat kan juga termasuk pembentukan otot. Betul Kayak bilang gitu. tubuhnya. Dan itu sebenarnya nggak perlu lagi kita fitness ya. Ya nggak perlu. Parkur Ya, itu betul. sudah ototnya sudah keras-keras semua ya. Iya, soalnya kan yang dipakai itu seluruh anggota tubuh. Ya, kan soalnya Dari gerak kaki, semua ya. tangan, badan semua. Pikiran, mental juga. Iya, Itu mental. paling penting ya. Badan gede, aduh, mental tinggi takut nih. Nah, nggak berani ya. Tuh Mas Iqbal gimana? Saya kayaknya untuk ke Bang Gilang deh, saya sama kayak Bang Gilang. Jadi untuk khususnya parkur Balikpapan tuh mohon izin lah kalau bisa dibuatkan parkur park di mana aja lokasinya. Tapi ya nanti domisilnya tuh yang kayak obstacle-nya tuh kayak banyak gitu. Jadi shape-nya juga ada. Sama itu apa ya? Tadi aku pikir apa ya? Lupa gue. Bisa diulang. Jadilah kayak parkur parknya gitu loh. Isiin itu aja. Terus kalau yang mau join silakan aja. Sama kayak Bang Haji sama aja. Terbuka untuk umum ya. Iya. Umum Yang bisa silakan masuk ya. Iya. Iya itu ya, terima kasih ya yang sudah ngomong di sini. Oh, waduh maaf ya, tinggalan satu ya. Saya lagi ngejok tadi, disamperin dah. Gimana kamu? Nggak Parkour kapok itu ya? menurut saya Sangat ya. sangat bermanfaat. Walaupun memang sering cedera sih. Cedera paling parah saya itu tulang di sini bengkok. Bengkok ya? Tapi nggak patah alhamdulillah. Nggak patah ya. Cuma bengkok Tapi aja, sudah nggak lurus patah. ya? Enggak, bengkok terus dia. Bengkok terus. dia. Bang kamu jangan kayak gini miring ya? Enggak ya? Ini sekarang lagi agak miringnya. Udah bengkok ya. Dia harusnya begini kan. Dia jadi gini kan.
Itu pas jatuh di mana? Itu dari atas ke bawah salto depan. Ya jatuh dari atas Ya, bawah karena ya. di atas ke bawah kan gravitasi ya. Kalau kamu bawa ke atas, kamu di bulan. Ya, dari tempat yang lebih tinggi karena Iya. Nah, mungkin salah tadi, mungkin salah pijakan di situ. Ya. jatuhnya salah. Jatuhnya salah. Tapi nggak ada potong jajan kayaknya, makanya nggak fokus. Nah, gitu. Tapi kalau manfaat yang kamu rasakan ini? Ya itu memicu adrenalin. Wah, Pokoknya Ada gas saya tantangannya. semuanya. gas aja ya Gas aja semuanya. ya. Tapi juga Barbar ini. harus diperhitungkan juga, maksudnya ini saya nyampe atau enggak nih ya. Baru-baru kalau latihan tuh jangan buru-buru. Tipsnya nih. Dinikmatin ya. setiap latihan tuh. Dirasakan setiap pelajaran yang disampaikan oleh abang-abang kita, abang Haji dan Iya ya, dan selalu mungkin dibimbing ya, selalu dibimbing juga. Mungkin bagi teman-teman yang pengen gabung juga dibimbing ya, jangan sendiri ya. iya Jadi nggak baik ya. bahaya. Sakit. Betul ya, dan kalau bisa memang harus dibimbing dan harus diawasi oleh orang yang profesional Iya, ya, seperti mas-masnya ini, Mas Gilang, Mas Haji, dan Mas Iqbal ya. Oke, dan Oh, ya, Buro. Buro ya. Terima kasih yang sudah hadir ya di Studio Studio TVC yang sudah memberikan kita inspirasi juga ya. Ternyata olahraga Tentang parkour ini parkour. sangat bahaya dan harus diawasi oleh Orang orang yang profesional profesional. dan tidak sembarangan orang ya, harus ada teorinya ya. Teori. Betul banget ya, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, Pak C juga dan saya juga dan juga Tersan ya. Saya ingin mencoba parkour ini kayaknya. Oh, mencoba parkour ya? Karena main-main ya, semua itu sama kayak main skateboard ya, sama-sama susah ya. Oh iya, Sebenarnya sama semua olahraga akan susah kalau kita tidak jalani dengan ikhlas Iya, dan betul. hati yang tenang. Sebenarnya ya. gampang aja, cuma intinya belajar aja ya. Intinya belajar ya, jangan pernah putus asa, Iya. tetap semangat ya. Saya akan ada cair apa sih? Oke, saya akan pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode Zoom In yang berikutnya ya. Pokoknya saya dari Person pamit. Dan saya Dirianto. Tetap Dan di tim yang bertugas. betul banget segala tim yang bertugas yang ada di sini ya. Tetap di Zoom In.